Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi bunyi dan sifatnya, ya. Apa itu bunyi? Ya, Bapak Ibu yakin pernah mendengar atau sering mendengar istilah bunyi, ya, bunyi. Kita jelaskan pengertian bunyi. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari suatu benda yang bergetar. Semakin kuat benda bergetar, maka semakin keras bunyi yang ditimbulkan. Apabila suatu benda bergetar dengan lemah, maka bunyi yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Nah, itu pengertiannya bunyi, Bapak Ibu, warga belajar semua. Jadi, apapun benda yang bergetar itu pasti mengeluarkan bunyi. Contohnya pada alat musik gitar. Apa yang bergetar? Apakah gitar yang bergetar? Tidak. Itu bagian senarnya saja yang bergetar. Sehingga senar gitar tersebut itu bisa mengeluarkan bunyi. Kalau misalkan pas di kuncinya, pas di titiknya, itu akan terasa enak. Rasanya akan terasa enak didengarnya. Ya. Kemudian sifat-sifat bunyi. Pertama, gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi harus ada medianya, Bapak Ibu, ya, gelombang bunyi tersebut. Nah, tadi contohnya pada gitar itu ada mediumnya, ada medianya, yaitu senar gitar, ya, senar gitar. Sehingga senar gitar tersebut bisa menghasilkan bunyi. Kemudian gelombang bunyi dapat dipantulkan. Ketika si bunyi dapat dipantulkan, otomatis disitulah mulai terjadinya sebuah bunyi yang sangat bagus. Kenapa contohnya? Misalkan Bapak Ibu sedang berada dalam ruangan dan ngobrol dengan begitu tarik, dengan begitu keras, otomatis nanti akan ada suara pantulan dari suara kita. Ya, itu salah satu contoh juga bukti bahwa bunyi itu bisa dipantulkan. Kemudian, gelombang bunyi dapat dibiaskan, disamarkan. Ya, itu bisa dilakukan. Jadi terasa samar atau terdengar samar suaranya. Karena apa? Sifat dari bunyi tersebut bahwa bunyi bisa dibiaskan atau disamarkan. Gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Karena gelombang bunyi memerlukan gelombang mekanik, maka dalam perambatannya bunyi memerlukan medium atau media. Misalnya ketika kita berkomunikasi, kita menghasilkan suara yang memerlukan media udara agar dapat didengar oleh orang lain yang sedang kita ajak bicara. Kita menggunakan handphone nih, ya. Kalau sama-sama bagus speaker yang ada pada handphonenya itu kita bisa nyambung. Karena apa? Karena kita menghasilkan suara yang sangat bagus, memerlukan media udara agar dapat didengar oleh orang lain. Kemudian gelombang bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan ketika mengenai media tertentu. Bunyi pantul dibedakan menjadi 3 macam, antara lain sebagai berikut. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya tidak begitu jauh. Kemudian gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak 10-20 meter. Kemudian gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Nah, itu ketiga pantulan bunyi tersebut yang dipantulkan itu kita sering mendengar, ya. Memperkuat bunyi asli ketika kita ngobrol dengan begitu keras, begitu lantang, akan terdengar suara lebih nyaring, suara lebih asli. Kemudian gaung, ya, gaung itu gaung biasanya juga sama ketika dalam ruangan yang begitu luas, itu kita ngobrol ada suara gaung dan ada bunyi pantul atau gema, ya, gema. Itu suaranya yang kurang begitu jelas kalau misalkan pada gema, ya.
Gelombang bunyi dapat dibiaskan. Dapat mengalami pembiasan, contohnya pada malam hari bunyi petir terdengar lebih keras daripada saat siang hari. Itu bisa dibuktikan Bapak Ibu, ketika bunyi petir pada malam hari, kita mendengar sangat begitu keras. Dan kiranya juga saking karena lagi gelap, otomatis itu akan terasa sangat menakutkan ketika ada petir di malam hari. Itu salah satu contoh gelombang bunyi dapat dibiaskan. Jenis gelombang bunyi. Nah, di sini terbagi menjadi 3 bagian. Ada infrasonik, ada audiosonik, ada ultrasonik. Dari ketiga jenis ini semuanya mempunyai frekuensi yang berbeda. Jenis getaran yang berbeda. Karena apa? Karena frekuensi dari masing-masing jenis gelombang bunyi ini ukurannya berbeda-beda. Ya, ukurannya berbeda-beda. Di sini kita bahas satu persatu. Infrasonik adalah bunyi yang cenderung lemah. Jumlah getaran bunyi yang ada dalam energi infrasonik kurang dari 20 getaran per detik. Apa yang bisa mendengarnya? Di sini ada jangkrik, ada anjing, ada angsa, dan gajah. Biasanya hewan-hewan ini digunakan, ya kalau misalkan di daerah Jawa nih Bapak Ibu, itu sering ada di belakang rumah, ada yang apa ya, beternak entong ya atau soang, karena dia bisa mendengar dari getaran 20 getaran per detik. Jangkrik, saat saya lagi kecil dulu itu sering ngambil jangkrik atau ngalah jangkrik di sawah, padahal perasaan saya itu sudah tidak terdengar telapak kaki itu. Ya, tapi ternyata jangkrik ini salah satu contoh hewan yang bisa mendengar infrasonik atau frekuensi infrasonik dari 20 getaran per detiknya. Kemudian audiosonik, ya, bunyi yang dapat kita dengar dengan jumlah getaran berkisar 20-20 ribu Hz getaran per detiknya. Ini bisa didengar oleh siapa? Ini didengar oleh manusia atau kita. Kemudian ultrasonik, bunyi yang sangat kuat dan levelnya sudah di atas audiosonik. Jumlah getarannya mencapai lebih dari 20.000 getaran per detiknya. Nah, itu Bapak Ibu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya Bapak Ibu mendapatkan nilai yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.